Lu semua inget gak? Di tahun 2024, Menaker Ida Fauziah bilang PHK itu jalan terakhir. Pertanyaan gue cuma satu bro, jalan terakhir buat siapa? Buat pemerintah? Buat pemilik modal? Atau buat lu orang yang tiap pagi ngopi bukan buat gaya, tapi buat nahan lapar sambil mikir, besok gue masih kerja gak ya? Nah sekarang di tahun 2025 ini, lu tahu apa yang lebih serem dari tagihan utang? Notifikasi email dari HRD jam 7 pagi, lo buka dan isinya, dengan berat hati kami informasikan. Berat hati lo, berat hidup gue bro. Lo kerja siang malam, gak pernah absen, rela gak mudik demi target, tapi pas perusahaan goyah dikit, lo yang pertama ditendang. Pemerintah bilang negara hadir, tapi nyatanya rakyat yang hadir ke pos pengangguran. Menaker kasih pernyataan, tapi buruh dikasih pil pahit. Mereka ngaku PHK itu opsi terakhir, padahal di lapangan udah kayak virus flu. Setiap hari ada yang kena. Dan jangan salah bro, ini bukan kasus 1-2 orang, ini ratusan ribu. Iya, ratusan ribu kepala keluarga yang dapat kalimat paling horor di zaman sekarang. Maaf, kami harus mengakhiri kontrak kerja Anda. Jadi kalau lo dengar pemerintah bilang semua masih aman, tanya balik, aman buat siapa? Karena jelas-jelas hari ini yang aman cuma yang duduk di gedung ber-AC, bukan yang kerja di pabrik berdebu. Gue mau cerita bro, Budi 34 tahun, buruh pabrik tekstil di Sukoharjo. 9 tahun kerja, nggak pernah telat, nggak pernah cuti, nggak pernah bandel. Tapi tahu apa yang dia dapat bulan lalu? Surat PHK tanpa pesangon. Cuma selembar kertas dan senyum pahit dari HRD. Kata Budi ke wartawan, anak saya baru masuk SD mas. Saya nggak tahu lagi harus kasih makan apa, mau minjem ke siapa. Semua tetangga juga lagi kena PHK. Lu bisa bayangin nggak? Seorang bapak tiap hari nyari duit, tiba-tiba kayak karpet ditarik dari bawah kaki. Anak butuh susu, listrik nunggak, kontrakan tinggal nunggu diketok juragan. Tapi negara diam saja, bukan karena nggak tahu, tapi karena nggak ngerasa. Dan lu tahu yang paling miris? Di tengah semua ini mereka masih bilang, kita sedang siapkan program pelatihan ulang. Pelatihan ulang apa anjir? Lu pikir perut bisa nunggu modul pelatihan selesai? Ini bukan sekedar cerita sedih bro, ini alarm. Ratusan ribu Budi lain lagi nunggu bom waktu meledak di rumah mereka. Dan ketika satu demi satu orang kayak Budi tumbang, pertanyaannya bukan lagi siapa korban selanjutnya, tapi kapan giliran lo? Lo siap dengar angka yang bisa bikin lo emosi? Mulai Januari sampai April 2025 aja 24.036 orang resmi di PHK, kata Kementerian Ketenagakerjaan sendiri loh ini. Itu belum masuk yang belum dilaporin bro. Lu tahu sendiri, banyak perusahaan lebih jago ngilangin bukti daripada ngurus pesangon. Dan ini bukan angka baru. Tahun 2024 kemarin, 80.000 lebih orang juga kehilangan kerja. Tapi lu kira itu puncaknya? Bukan. Data dari BPJS Ketenagakerjaan nunjukin 257.471 orang-orang keluar dari keanggotaan BPJS karena PHK di 2024. Nggak cukup? Di kuartal pertama 2025 aja 73.992 orang lagi udah nyusul. Dan lu mau tahu yang lebih nyesek? Lebih dari setengah dari mereka langsung cairin JHT alias jaminan hari tuanya. Artinya apa? Tabungan masa tua jadi makan siang hari ini. Udah nggak ada pilihan. Demi bisa nyambung hidup, hari tua dikorbanin. Satu hal yang jelas bro, angka-angka ini bukan cuma statistik. Setiap angka itu wajah. Setiap nama yang hilang dari daftar pegawai, itu anak-anak yang berhenti sekolah, istri yang mulai jualan gorengan, orang tua yang gak bisa lagi beli obat. Dan lo masih percaya sama jargon ekonomi kita stabil? Kalau data ini gak bikin lo marah, mungkin lo udah kebal sama ketidakadilan. Lo pernah gak ngerasa dikhianatin negara lo sendiri? Karena itulah yang dirasain ribuan buruh pabrik hari ini. Mereka yang dulu dipanggil pahlawan devisa, sekarang malah dibuang kayak limbah produksi. Kenapa? Karena pasar dibanjiri barang impor murah dan industri lokal dibiarin mati pelan-pelan. Nih, gua kasih contoh, Sritex, salah satu pabrik tekstil terbesar Asia Tenggara, PHK 10.665 karyawan awal Maret 2025. Bukan karena mereka malas kerja, tapi karena perusahaan gak kuat bersaing lawan produk Cina yang harganya bisa 50% lebih murah. Lo tahu rasanya? Ribuan buruh yang udah puluhan tahun ngeloyor di mesin jahit tiba-tiba cuma disuruh pulang. Terima kasih atas pengabdiannya. Pengabdian kepala lo. Bukan cuma Sritex, PT Sepatu Bata, PHK 233 buruh dan tutup pabrik. PT Yamaha, 1.100 orang dipecat karena pabrik pindah ke Vietnam dan Jepang. Bahkan PT Sanken dan pabrik alas kaki buat brand Nike juga PHK ribuan orang. Yang lebih gila, nggak ada langkah preventif dari negara. Impor masih dibiarkan masuk tanpa kendali. Industri lokal disuruh berinovasi. Lah, lu suruh buruh pabrik nyablon kaos nyambi jadi programmer gitu. Ini bukan cuma kelalaian, ini pengkhianatan. Negara buka pintu buat barang asing tapi nutup telinga buat jeritan rakyatnya sendiri.
Bro, coba lu bayangin, lu kerja di pabrik 10 tahun, target selalu masuk, lembur tiap malam. Tapi ketika perusahaan rugi dikit, lo yang pertama dikorbanin. Sementara bos lo masih bisa main golf tiap minggu dan update story makan wagyu di Tokyo. Contoh real ya, waktu PT Sepatu Bata resmi nutup pabrik di Purwakarta, 230 buruh langsung di PHK. Lu pikir perusahaan bangkrut? Kagak. Mereka cuma melakukan efisiensi. Padahal produk tetap jalan, outlet tetap buka. Tapi yang dipotong siapa? Ya lo, ya kita, rakyat. Ini pola yang terus diulang, perusahaan dilindungi, buruh dikorbankan. Sritex bilang, kami masih sehat kok, tapi perlu restrukturisasi. Hasilnya? 3.000 buruh dilepas kayak barang kadaluarsa. Di satu sisi, pejabat kasih keringanan pajak buat pengusaha, di sisi lain rakyat disuruh bertahan hidup dari pesangon yang bahkan belum tentu cair. Dan lebih lucu lagi, pas rakyat demo, pemerintah bilang, tenang, ada program pelatihan kerja. Lah bro, orang yang lapar itu butuh makan, bukan pelatihan PowerPoint. Lu pikir rasa lapar bisa diatasi pakai modul Excel? Intinya, sistem ini kayak simbiosis semu. Pengusaha dilindungi undang-undang, pekerja dilindungi kata-kata manis. Gak heran kalau makin hari makin banyak rakyat yang ngerasa hidup di negeri sendiri, tapi kayak jadi tamu. Lu inget gak pas rame PHK di awal 2024, pemerintah langsung bikin gimmick, kita bentuk Satgas PHK. Wah keren ya, Satgas bro, kedengeran gagah banget. Tapi tahu gak tugasnya ngapain? Ya, gak jelas juga sih. Sampai Mei 2025 belum ada yang bisa jawab dengan pasti. Apa hasil nyatanya? Yang pasti sih, jumlah korban PHK terus nambah. Menaker Yasirli bilang Satgas bakal mengidentifikasi sektor rawan PHK dan menyusun langkah pencegahan. Lah bro, rakyat bukan butuh spreadsheet, rakyat butuh kerjaan. Dan sorry to say, Satgas yang cuman rapat dan bikin riset doang, itu bukan solusi. Itu namanya alibi. Kata Apindo dan pelaku industri, investasi sih ada, tapi nggak bisa nyerap tenaga kerja sebanyak itu. Artinya apa? Negara cuma bisa jual mimpi soal lapangan kerja, tapi nggak siap ngurus orang yang dipecat hari ini. Dan lo tahu apa jawaban klasik mereka? Kita punya pelatihan digital, pelatihan wirausaha, pelatihan perbengkelan. Lah, gimana caranya buruh konveksi umur 50 tahun tiba-tiba disuruh buka startup? Lo pikir semua orang-orang pada lahir di Silicon Valley? Ini masalahnya bukan cuma solusi yang salah sasaran, tapi mental pejabatnya yang terlalu jauh dari realita. Mereka hidup di grafik dan lembar kerja, sementara rakyat hidup di utang dan nasi kucing. Mereka bilang negara hadir, tapi buruh nanya, hadir di mana pak? Karena yang hadir cuma keringat, air mata, dan surat PHK. Bro, tahu nggak yang paling ngeselin dari semua ini? Waktu buruh lagi panik nggak bisa bayar kontrakan, para elit malah sibuk bikin pidato manis. Presiden bilang, kita tidak akan biarkan buruh berjuang sendirian. Menteri bilang, negara hadir, buruh bagian dari prioritas pembangunan. Tapi nyatanya, yang hadir cuma suara speaker waktu bubarin demo. Lo pernah lihat gak pejabat datang ke rumah mantan buruh pabrik yang anaknya kelaparan? Pernah lihat ada menteri yang duduk bareng ojol korban suspend massal karena sistem error? Enggak, karena mereka sibuk rapat Zoom sama investor luar negeri. Di TV mereka ngomong soal stabilitas ekonomi, transformasi industri, revolusi 4.0. Tapi di lapangan, buruh masih makan nasi pakai garam. Anak-anak putus sekolah karena orang tuanya kehilangan kerja. Lo sadar gak bro? Di negeri ini, kemewahan bukan soal duit, tapi soal rasa peduli. Dan itu yang gak dimiliki sama mereka yang duduk di atas. Elit kita hari ini cuma pinter satu hal, ngemas penderitaan rakyat jadi materi kampanye. Mereka doyan muncul di TV waktu panen, tapi ngilang waktu rakyat ditinggal sendirian di musim paceklik. Dan di tengah semua ini, mereka masih berani bilang, kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Gila bro, kalau ini udah maksimal, jangan-jangan standar minimum mereka tuh cuma wacana. Lo pikir kita bakal diem terus? Lo pikir rakyat cuma bisa nerima nasib? Dengerin baik-baik, ini bukan soal buruh aja. Ini soal lo, soal gue, soal kita. Karena kalau satu orang bisa di PHK tanpa alasan yang adil, berarti kita semua cuma nunggu giliran. Kita bukan minta dikasihani, kita nggak minta disuapin. Yang kita tuntut cuma satu, keadilan. Gaji yang layak, pesangon yang manusiawi, jaminan kerja yang nyata, dan pejabat-pejabat yang berani turun ke bawah, bukan cuma nongkrong di forum internasional sambil selfie bawa hasil transformasi ekonomi. Rakyat udah muak, udah capek. Tapi lu tahu apa yang gak akan pernah habis? Daya juang. Hari ini lu bisa pecat ribuan orang, tapi gak bisa matiin suara mereka. Dan lu yang nonton video ini, kalau lu diem aja, berarti lu bagian dari masalah. Tapi kalau lu marah, kalau lu peduli, angkat suara lu. Karena sistem ini gak akan berubah kalau kita cuma jadi penonton. Kita bukan korban, kita bukan angka. Kita rakyat Indonesia. Kalau lu ngerasa video ini penting, share ke semua orang. Ke keluarga lu, ke teman lu, ke pejabat yang lu kenal. Karena suara ini bukan buat viral, tapi buat bangunin yang udah lama tidur. Lu boleh gak sepakat, tapi lu pasti ngerasain dampak dari PHK massal ini. Ingat bro, be real and be smart. Sampai ketemu di video Reality Check ID selanjutnya.